Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua yang mendengarkan dan melihat channel ini. Jumpa lagi dengan saya, Emri Jafar Daus. Kita malam ini akan membahas tentang sebuah profesi, yaitu pilot drone. Bagaimana yang teman-teman ketahui, pilot drone adalah seseorang yang mendokumentasikan baik berupa foto atau video atau data lainnya sebuah kegiatan berupa acara, event, wedding, pre-wedding, ataupun profil perusahaan, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, buat teman-teman semua, jadi pilot drone itu tidaklah sulit. Ada beberapa yang harus teman-teman persiapkan. Kita akan bahas apa saja dan apa saja juga keuntungan dan kerugiannya menjadi seorang pilot drone. Pertama-tama adalah sebuah persiapan. Yang utama dari sebuah persiapan untuk menjadi pilot drone adalah niat ya, dan keinginan mau belajar. Kenapa? Karena untuk menjadi pilot drone di awal-awal itu sangatlah sulit. Kita tidak akan bisa langsung menjadi dianggap sebagai seorang profesional, karena kita butuh jam terbang tadi. Jam terbang adalah waktu atau berapa banyaknya kita menerbangkan pesawat drone sehingga dianggap mahir, dan dalam batas tertentu itu berbeda-beda tingkatannya ya. Dan di Indonesia itu nggak begitu banyak dibahas sebenarnya sama orang-orang drone, tapi di luar negeri itu sebagai melihat berapa sih tingkatan seringnya kita memegang remote atau menerbangkan drone. Kemudian persiapan selanjutnya keinginan untuk belajar. Nah, jadi pilot drone kita nggak sekedar hanya terbang kemudian fotokan atau videokan secara acak. Kita juga harus bisa mengambil gimana video yang sinematik, mengambil foto yang bagus seperti kamera pada layaknya, karena drone itu adalah kamera terbang, bukan pesawat untuk kita bermain. Di sini kita harus membedakan nanti antara hobi dan pekerjaan. Jadi jika kalian hanya untuk sekedar hobi drone ini, maka akan sangat disayangkan sekali, karena kalian akan di situ-situ saja dan stagnan. Dan jika kalian gunakan untuk bisnis ataupun karir, insya Allah uang yang kalian gunakan akan kembali dan berlipat lagi. Kemudian yang paling utama persiapannya adalah mempunyai sebuah drone. Nah, untuk drone di sini yang paling utama saya rekomendasikan adalah DJI. Kenapa? Karena DJI memiliki kamera yang bagus tentunya ya. Jadi untuk foto, video itu tidak bisa kita lakukan. Kemudian ada fitur keamanan seperti penghindaran apabila ada halangan saat terbang ya. Ini sangat penting sekali, karena kita nggak mau kalau misalnya drone kita nyangkut di pohon misalnya, dan apalagi pada saat di lapangan sebagai pilot tuh banyak banget halangannya nanti, karena ada yang kita ngambil di dekat hutan, ada yang di dekat pantai. Nah, itu kita kadang tidak tahu apa saja sih resiko yang terjadi di sekitar sana. Bisa aja ada burung atau ada pohon lebih tinggi daripada drone kita, karena kita terlalu fokus sama remote atau layar kita, jadinya kita nggak sadar kalau drone kita nyangkut ya. Nah, itu nanti kan rusak, sayang, jadi banyak uang yang terbuang. Fitur lainnya adalah kembali ke titik awal. Nah, itu penting banget, karena kita nggak tahu terjadi apa yang terjadi di lapangan. Tiba-tiba sinyal hilang, drone bisa aja kabur, tapi kalau DJI nanti pasti balik lagi tuh. Jadi kita harus memilih drone dengan spek tinggi kalau misalnya guna DJI. Selain itu juga sebagai pilot drone, nah ini kalau di Indonesia ya, itu masih tidak menjadi sebuah keharusan, padahal harus, yaitu kita harus memiliki lisensi pilot drone. Untuk mendapatkan lisensi itu kita harus mengikuti pelatihan berupa 2 atau 3 hari ya. Itu nanti setelah latihan itu kita dapat sertifikasi dan mendapatkan izin menerbangkan drone seperti itu. Jadi jika kalian pengen menjadi tingkat profesional yang lebih baik, kalian boleh mengambil lisensi tadi agar kalian lebih diakui lagi. Bahkan akan sangat bagus jika kalian nanti ke depannya fokus misalnya di drone mempunyai lisensi tersebut, karena ada beberapa daerah di Indonesia yang memang susah untuk kita menerbangkan drone. Jadi kita lebih aman jika kita punya lisensi tadi dan memiliki izin. Selanjutnya adalah yang perlu kalian ketahui sebagai pilot drone akan kedepannya, yaitu banyaknya larangan-larangan, dan drone juga ada beberapa hukum yang melindungi. Misalnya batas terbang, dilarang dekat terbang dengan dekat
pesawat ya, lapangan bandara atau pesawat, kemudian ada beberapa spot-spot keamanan dan rahasia negara yang kita tidak boleh lewati. Seperti itu adalah wajib kita jaga ya, karena kita sebagai pilot juga nggak mau mengungkapkan rahasia negara salah satunya, kemudian kita juga nggak mau dipenjara salah satunya. Tuh, kemudian untuk di daerah urban yang banyak masyarakat itu kita juga harus hati-hati, karena jika drone jatuh mengenai orang, kita bisa kena tuntutan dan itu sangat mahal ya, dan kasihan juga orangnya karena drone itu lumayan berat dan sakit kalau jatuh dari atas. Jadi memang butuh hati-hatian. Oke, persiapannya itu saja dari pengetahuan dan juga peralatannya. Sisanya kalian yang mempromosikan diri. Jadi cerita ya, aku memulai pekerjaan sebagai pilot drone ini berawal dari hobi sebenarnya. Jadi pada tahun 2015 waktu awal-awal DJ Spark itu muncul, saya beli itu waktu saya kuliah masih, dan di tengah-tengah traveling saya, karena saya waktu itu suka traveling ya, banyak dokumentasi yang saya dapatkan dari drone tersebut. Nah, dan alhamdulillah waktu itu saya hampir terbang hampir berapa kali ya dalam seminggu. Jadi jam terbang saya tuh banyak. Nah, pada akhirnya di 2019 waktu itu saya ketemu dengan teman-teman SMA saya, dimana ternyata mereka memiliki jasa fotografi dan videografi. Dan kebetulan waktu itu mereka tahu saya adalah pilot drone, tapi dalam kategori hobi ya masih. Kemudian saya diajak untuk mengikuti salah satu event di Kota Batu Licin waktu itu di akhir tahun baru sebagai pilot drone tagging foto dan video di sana. Awalnya saya nggak pede sih, karena saya menggunakan DJI Spark. DJI Spark ini banyak banget kekurangannya ya. Misalnya hanya punya 2 axis, kemudian video yang tidak bisa kita setting, misalnya kita perlu delog ya, pengeditan lebih mudah dan lain-lain. Jadi saya ikutin saja dengan saya bilang kekurangan saya apa saja, dan diterima waktu itu. Dan ternyata alhamdulillah klien suka ya, dan akhirnya saya banyak mendapatkan job di sana dan juga kerjasama dengan teman-teman saya tadi, videografer dan fotografer, dalam pengambilan beberapa syuting video dan foto. Dan nggak sampai setahun ya, sekitar setengah tahun waktu itu, akhirnya saya nekat berani untuk membeli drone DJI Phantom Pro walaupun second, untuk menambah kemudahan saya dalam melakukan pekerjaan. Karena kan kita butuh banget itu untuk drone yang lebih baik lagi dan lebih besar lagi dan kualitas yang lebih bagus. Oke, saya milih DJI Mavic Pro. Dan sampai sekarang saya masih belum update sih. Itu berawal dari situ. Jadi selain itu juga ya, beberapa nih keuntungannya menjadi seorang pilot drone. Itu bisa menjadi pekerjaan sampingan kita dibandingkan pekerjaan utama kita. Jadi kita bisa menambah income kita. Lumayan loh, dalam sekali terbang pilot drone itu bisa dibayar sekitar 500 sampai 1 juta lebih. Bayangin aja. Dan beberapa daerah itu dibayarnya per baterai. Jadi 1 kali baterai terbang itu sekitar 500 sampai 1 juta. Dan semakin tinggi drone yang kita punya, maka semakin mahal juga biayanya. Selain foto dan video, ada juga mapping. Nah, mapping ini biasanya dihitung per hektar atau per segi ya, berapa pengambilan, dan itu lumayan besar juga pendapatannya, apalagi kita nanti yang harus merender hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi selain itu juga ya, keuntungannya untuk pilot drone banyak sekali dibutuhkan di instansi-instansi, karena sekarang drone kan menjadi sebuah hal yang biasa ya sekarang. Sekarang orang udah nggak begitu perlu lagi kamera, karena kebutuhan di lapangan tuh terkadang butuh foto langsung penampakan dari seluruh lapangan, jadinya dibutuhkanlah pilot drone. Nah, ini banyak pilot drone yang nggak ada nih di beberapa instansi-instansi, contohnya tambang dan lain-lain, itu masih sangat diperlukan dan dibutuhkan begitu. Jadi lumayan lah ya. Selain itu juga seperti saya, kalian bisa menjual footage dari video-video kalian, karena banyak di sana editor-editor yang kadang butuh footage. Kemudian selain itu kalian bisa memberikan jasa ya, atau ikut lomba juga tentunya. Masih banyak lagi keuntungan-keuntungannya, dan kerugiannya adalah ya susahnya itu tadi ya, tidak secepat dan semudah itu untuk mendapatkan job. Jadi
kalian harus promosi diri kalian sendiri. Mulailah untuk memberikan atau mengupload foto-foto kalian atau hasil video kalian di Instagram atau di YouTube agar nanti mengundang orang untuk memilih Anda atau mempekerjakan Anda. Kemudian juga memberikan promosi atau mulai aktif dengan teman-teman misalnya seperti IO ya. Jadi kalau bisa kalian mengenal teman-teman IO atau jasa foto atau videographer, collab lah. Gak apa-apa kalian menurunkan harga dulu, gak perlu langsung harga gede kan, turunkan harga dulu baru nanti pelan-pelan naik kan. Itu bisa kan, lumayan. Ingat tujuan kalian awal itu adalah mengembalikan modal yang kalian keluarkan untuk membeli peralatan drone seperti tadi. Jika misalnya modalnya sudah balik, maka ya sudah, kalian bisa menggunakan uang sisanya sebagai investasi kalian ke depan. Itulah enaknya jika kita menjadi pilot drone. Oke, mungkin sebenarnya masih banyak sih yang mau saya bahas ya, cuma sampai di sini aja dulu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang tanya atau bingung, bisa tanya di komentar. Kalau bisa saya jawab atau saya buatkan video nanti tentang yang selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.